Rajiman melompat dan tanpa pikir panjang lagi segera meraup tubuh ke arah. Menggendong, berlari cepat menuju parkiran sambil menyambar kunci mobil. Seumur hidupnya, baru kali ini dia merasakan kepanikan yang menderu-deru. Apalagi saat diteriakannya nama Hidin dan seisi rumah, tapi tak ada siapapun di sana. Dengan segera ia mendudukkan ke arah di kursi penumpang di kabin depan. Diaturnya jok hingga ke arah bisa merebah. Dengan pikiran tak menentu, Rajiman segera menghubungi Dr. Waluyo meminta segala fasilitas terbaik untuk menantunya. Di sisinya, ke arah menggigit bibir keras dan masih merintih-rintih pelan. Wajahnya begitu pias dan terlihat sangat lemah. "Papa," ucap ke arah pelan. Rajiman yang mulai membawa keluar mobil dari basement menoleh sekilas. Baju papa jadi merah semua. "Maaf," ujar ke arah susah payah dengan penuh rasa bersalah sambil menatap pakaian papa mertuanya yang penuh noda merah karena menggendong dirinya. "Diamlah. Jangan banyak bicara. Pedulikan dirimu sendiri." Rajiman menggeram dan menaikkan kecepatan secepat yang dimampu. Tak lama setelah ke arah diserahkan sepenuhnya pada para dokter, Rajiman memilih untuk melipir ke tempat sepi untuk menenangkan diri. Tangan yang digunakan untuk mengangkat tubuh ke arah itu bergetar. Ditatapnya kaus di bagian perut yang penuh noda merah dan ia tahu jika noda itu bukan sembarang noda. Rajiman yang bersandar di tembok itu perlahan merosot hingga akhirnya berjongkok di lantai. Tubuhnya terasa lemas dan pikirannya kacau. Jantungnya berdetak begitu kencang. Tak disangkanya, ia akan merasakan hari seperti ini. Pikiran-pikiran buruk mulai menghantui kepala Rajiman. Rasa takut pun datang tanpa tedeng aling-aling. Meski ia belum pernah mengurusi atau bersinggungan atau melihat langsung dengan wanita hamil yang berdarah-darah sebelumnya, akan tetapi nalurinya tetap mengatakan jika kondisi ke arah tidaklah baik-baik saja. "Bagaimana kalau darah itu?" gumam Rajiman tanpa sanggup meneruskan kata-katanya sendiri. Ia menelan ludah susah payah dan mencoba untuk menenangkan diri sendiri. Setelah beberapa saat, ketika ritme jantung dan napasnya sudah kembali normal, ia bangkit lagi berniat kembali menemui ke arah. "Bapak Rajiman," panggil seorang staf keamanan berpakaian safari. "Oh, syukurlah Anda di sini. Saya dari tadi berkeliling mencari Anda." Pria berambut cepak dengan badan tinggi besar itu kemudian mengangguk hormat. "Ditunggu Dr. Waluyo di ruangannya." "Silakan," ucap pria tersebut dan langsung mempersilakan agar Rajiman berjalan lebih dahulu. Dengan langkah-langkah lebar Rajiman menuju kantor kawannya itu yang berada di lantai paling atas gedung rumah sakit. Sesampainya di depan pintu jati bercat hitam pekat, pria berpakaian safari itu pun mengetuk pintu dan memberitahukan kehadiran Rajiman. Setelah mendapat jawaban, barulah staf tersebut membukakan pintu untuk Rajiman yang sudah berdiri gelisah meski raut wajahnya tetap terlihat tenang dan datar. "Rajiman, kawanku," sambut Dr. Waluyo mencoba tetap riang. "Kemarilah, duduk di sini dulu. Kita ngeteh dulu sembari menunggu Dr. Vivian selesai tindakan." Dr. Waluyo mempersilakan Rajiman untuk duduk di sofa. Rajiman mengangguk, lalu mengempaskan tubuhnya di sofa. "Tindakan apa yang kau maksud?" tanya Rajiman gelisah. Dr. Waluyo yang tengah menelepon seseorang di meja kerjanya untuk menyiapkan teh pun tersenyum. Tentu saja tindakan yang harus diberikan untuk menantumu." Dr. Waluyo paham jika situasi sekarang sangat rentan. Semua orang tahu, dan dia pun hadir di acara resepsi pernikahan Aldian, menyaksikan bagaimana bahagianya Rajiman mengumumkan pada seluruh tamu undangan tentang kehadiran calon cucunya itu. Dengan sebisa mungkin Dr. Waluyo untuk tak berkata sembarangan yang bisa membuat Rajiman marah dan bersuasana hati buruk. "Apa cucuku bisa selamat?" cetus Rajiman tiba-tiba.
Apa masih bisa diselamatkan? Mata Rajiman mengerjap. Ada yang memuntir ulu hatinya. Begitu ngilu, sakit, dan menyesakkan. Dokter Waluyo mengembuskan napas panjang-panjang. Nanti hal lengkapnya bisa ditanyakan pada Dokter Vivian. Waluyo memberikan ekspresi setenang mungkin. Tak berapa lama, pintu ruangan serba putih dengan furnitur serba hitam itu terbuka. Seorang office boy masuk dengan 2 cangkir teh datang. Apa kau sudah menghubungi Aldian dan istrimu? Tanya Dokter Waluyo seraya mengucapkan terima kasih pada office boy yang telah menyajikan teh itu. Belum. Jangankan menghubungi seseorang, kepala Rajiman tadi terasa ingin meledak dan tak tahu harus melakukan apa. Mungkin ada baiknya kau hubungi mereka. Keara pasti membutuhkan support orang-orang terdekatnya, saran Dokter Waluyo. Rajiman menghela napas, lalu mengambil cangkir teh dan menghidunya. Selang setengah jam kemudian yang bagi Rajiman bagai bertahun-tahun, Dokter Waluyo menerima kabar di ponselnya. Dia bercakap-cakap sebentar, lalu mulai menatap Rajiman. Rajiman, ucap Dokter Waluyo setelah mengakhiri panggilan teleponnya. Ayo kita turun. Dokter Vivian ingin bicara denganmu. Rajiman seketika bangkit dan langsung mendahului Dokter Waluyo menuju ruangan Dokter Vivian. Sesampainya di sana, Rajiman dengan tak sabar langsung memberondong Dokter Vivian dengan pertanyaan. Sabar, Pak. Duduk dulu. Kita bicarakan perlahan-lahan, ya. Dokter Vivian membetulkan letak duduknya. Rajiman yang sudah dipenuhi jutaan emosi mau tak mau menuruti ucapan Dokter Vivian. Ia pun duduk dengan pundak jatuh, sedangkan Dokter Waluyo memilih berdiri tak jauh dari meja konsultasi. Begini, Pak Rajiman, ucap Dokter Vivian setelah berdehem sekali. Memantapkan tekad untuk segera memberitahu fakta semenyakitkan apapun itu. Bu Keara mengalami keguguran. Janinnya, mohon maaf, tidak bisa diselamatkan. Seperti disambar petir, mendadak telinga Rajiman serasa berdenging. Perasaan yang sulit sekali dijelaskan sekonyong-konyong datang memukul telak kewarasannya. Kedua tangan Rajiman mengepal dengan gemetaran. Dadanya turun naik dengan cuping hidung melebar. Seperti ada yang menusuk jantung hingga dadanya terasa amat sangat sakit. Bu Keara mengalami abortus komplet. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh tadi, dinyatakan seluruh jaringan janin sudah keluar dari rahim. Rajiman menangkup wajahnya. Entah apa yang sedang dirasakannya saat ini, ia tak tahu. Rasa kecewa, marah, sedih, cemas, dan entah apalagi berkelindan menjadi satu kesatuan yang membuat tubuhnya terasa tak bertulang. Saya turut berduka cita dan menyesal, Pak, ucap Dokter Vivian. Ruangan pun senyap. Dokter Waluyo bahkan sampai menahan napasnya. Bukankah Anda bilang kemarin kondisi janin sehat? Dan ibunya juga? Dan semuanya memungkinkan untuk menjalani aktivitas dan juga pestanya? Dari pemeriksaan sampai hari ini belum lama, Dok. Rajiman masih belum siap dengan kenyataan. Dokter Vivian mengangguk. Saya mengerti. Namun, terkadang ada hal-hal yang di luar kekuasaan kita, Pak. Rajiman menunduk, sambil meremas jemarinya. Lalu bagaimana dengan kondisi Keara? Tanya Rajiman akhirnya. Dokter Vivian tersenyum. Merasa lega karena akhirnya Rajiman menanyakan hal itu sebelum ia menjelaskan. Dari hasil pemeriksaan, kondisi Bu Keara baik. Bahkan hari ini pun sudah bisa diperbolehkan untuk pulang dan beres di rumah. Tetapi, Bu Keara meminta untuk dirawat beberapa hari, jadi saya sudah memindahkan beliau ke ruang rawat inap. Hanya saja Pak, meski fisiknya bisa dikatakan baik-baik saja, untuk seorang ibu yang baru saja kehilangan calon buah hatinya, kondisi psikisnya lah yang paling mengkhawatirkan. Akan ada rasa kecewa, bersalah,
hampa, kesedihan, dan kehilangan yang mendalam. Rajiman mengangguk-angguk dengan dada yang masih sangat sesak. Saya harap pihak keluarga bisa menyemangati beliau agar kesedihannya tak berlarut-larut. Saya paham, semua anggota keluarganya pasti sedih, tetapi yang paling merasakan sakit di sini tentu saja sang ibu. Beliau yang paling dekat ikatan batinnya dengan sang janin. Jadi bisa dipastikan kondisi psikisnya sangat terpukul. Aku ingin menemuinya, ucap Rajiman serak dan Dr. Vivian pun mempersilakan. Dengan langkah gontai Rajiman menyusuri lorong rumah sakit dan menuju ruang VVIP tempat Keara dirawat. Namun, ketika pintu baru dibuka sedikit, langkah Rajiman terhenti. Suara raungan dan rintihan terdengar begitu memilukan. Keara tengah menangis di dalam sana. Rajiman kebingungan. Akan sangat aneh jika ia datang tiba-tiba menemui menantunya. Ia tak pandai menghibur atau apapun itu. Maka, dengan perlahan, ia pun menutup lagi pintu kamar. Dengan helaan napas panjang, ia pun mengeluarkan ponsel dan segera menghubungi Aldian juga Ivana. Ia mungkin bisa menghadapi hewan buas sekalipun, tetapi ia tak mampu menghadapi tangisan pedih menantunya yang baru saja kehilangan anak. Sepanjang jalan Aldian sudah seperti orang kesetanan. Mendengar papanya mengabarkan jika Keara masuk rumah sakit dan membentaknya agar segera datang membuat pikirannya menggila. Terbayang sudah wajah sedih istrinya yang menangis terseduh-seduh membicarakan arti mimpinya waktu itu. Ia tiba-tiba merasa sangat bersalah. Harusnya, dirinya menemani Keara ke dokter hari ini. Harusnya ia batalkan jadwalnya dan pergi bersama Keara. Mengapa bisa ia selalu melewatkan momen-momen kritis seperti ini? Aldian benar-benar merasa jadi suami yang tak berguna. Ia berlari dengan panik dan mendapati Rajiman yang tengah duduk di bangku panjang depan ruang kamar Keara dengan tatapan kosong. "Pa, apa yang terjadi?" Aldian mendekati Rajiman dengan kalut. Keara keguguran. "Masuklah. Hibur istrimu," ucap Rajiman lesu tanpa mau menatap putranya. Namun, bukannya masuk, Aldian malah mematung. Mendengar kata keguguran membuat otaknya macet. Dan perlahan, tubuhnya luruh, berjongkok sambil menangkup kepalanya. Selang beberapa menit, pintu kamar terbuka dan Ivana keluar dari sana dengan mata merah. Keara baru saja tertidur. Dia baru selesai makan dan minum obat. "Biarkan dia istirahat dulu," ucap Ivana dengan lemah. "Aku akan pulang dulu. Siapin keperluannya." Suara Ivana parau, lalu berlalu dengan sesekali menekan dadanya kuat-kuat. Dan sampai 1 jam kemudian, baik Rajiman ataupun Aldian tak ada yang berbicara. Keduanya duduk tegak di bangku yang sama dengan jarak 1 meter. Pandangan keduanya lurus ke depan menembus tembok dengan hampa. Sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. "Kau tak ingin melihat istrimu? Bisa saja dia sudah bangun dan mencarimu," ucap Rajiman memecah sunyi. "Aku takut menemuinya," jawab Aldian serak. "Aku takut membuatnya merasa semakin sedih karena melihatku sekarang. Aku takut dia merasa telah mengecewakanku. Aku takut dia tambah kecewa. Dan aku belum bisa menyembunyikan kesedihanku sendiri." Rajiman menoleh dan mendapati mata anaknya yang berembun. Bibir Aldian bergetar-getar berusaha untuk menenangkan diri sendiri. "Aku merasa bersalah. Aku merasa telah jadi salah satu penyebab anakku tiada." Dada Aldian bergerak cepat. "Aku tahu dia sering kelelahan. Aku tahu dia sering berwajah pucat. Tapi aku selalu abai dan menganggap semua baik-baik saja. Aku tak peka." Kedua tangan Aldian mengepal. Hatinya merasa ciut, merasa tak sanggup melihat istrinya yang pasti sangat sedih. Dia pasti kelelahan. Dia juga pasti stres. "Anakku. Anakku."
Aldian tak meneruskan lagi ucapannya. Air mata berjatuhan tanpa bisa dicegah. Bahkan, ia sudah menyiapkan nama untuk anaknya. Dasar bodoh, desis Rajiman. Temuilah istrimu. Temani dia. Aldian mengangguk dan akhirnya pergi dengan hati was-was. Sesekali ia mencoba mengatur ekspresi wajahnya dan mencoba sekuat tenaga untuk bisa tersenyum. Kemudian, dibukanya pintu dan ia masuk dengan langkah gamang. Ketika ia melihat tempat tidur pasien, hatinya mencelos. Keara ternyata memang tak tertidur. Matanya terbuka, menatap lurus langit-langit dengan wajah pucat. Keara, ucap Aldian susah payah. Ia mendekat, lalu duduk di kursi samping ranjang pasien. Yang, bisik Aldian seraya meraih tangan Keara dengan mengecupnya sangat dalam dan lama. Sekuat tenaga ia menekan perasaannya untuk tak menunjukkan rasa sedih di depan sang istri. Anak kita, Keara berkata dengan pelan. Maafkan aku, bisiknya dengan air mata kembali menetes. Sesh! Kenapa kamu minta maaf? Ini bukan salah kamu, ucap Aldian mencoba membesarkan hati istrinya juga hati sendiri. Ini salahku. Aku gak bisa menjaga anak kita. Maafkan aku. Aku sudah mengecewakanmu, mengecewakan papa, mengecewakan Ivana, mengecewakan kakek dan nenek, mengecewakan Mama Yulia, mengecewakan. Aldian bangkit dan segera membungkam ocehan Keara dengan mencium bibir Keara yang getir. Inilah yang paling ditakutkan Aldian. Rasa bersalah dari istrinya. Rasa tertekan karena menganggap mengecewakan semua orang. Berhenti. Gak ada yang merasa dikecewakan. Aku sedih anak kita tiada. Tapi ini bukan salahmu sama sekali. Mengerti? Aldian menangkup wajah istrinya itu. Keara terisak dan tangisnya kembali pecah. Aldian beringsut dan duduk di tepi ranjang pasien. Ia memeluk istrinya dengan erat. Gak apa-apa. Menangislah, Keara. Menangislah sampai puas. Sampai capek. Bisik Aldian dan tanpa sadar ia pun ikut terisak. Tak bisa lagi menyembunyikan rasa sedih yang menghujam seluruh jiwanya. Maafkan aku. Lagi-lagi Keara meminta maaf. Bahunya berguncang hebat. Bayiku. Keara meraung. Keduanya terus berpelukan seraya menumpahkan segala lara dalam dada masing-masing. Tak lama Keara menatap lesu suaminya yang sibuk membuka penutup makanan yang baru saja dibawakan oleh seorang suster. Pria itu pun menggulung lengan kemejanya hingga siku, lalu bersiap untuk menyuapi sang istri. Kamu makan yang banyak. Biar cepat sehat, ucap Aldian. Setelah makan, pulanglah, Yang. Aldian menggeleng. Dia tak ingin meninggalkan Keara yang tengah dalam kondisi seperti ini. Aku akan di sini. Aku akan tidur di sana. Lalu nanti kita pulang sama-sama. Aldian menunjuk sofa dengan sendok. Apa yang kamu pikirin? Tanya Aldian melihat Keara yang matanya kembali mengembun. Sedih. Tentu aja sedih, Yang. Kecewa. Ya, gak munafik. Dia anak pertama kita. Yang begitu kita nanti-nanti. Tapi mau gimana, mungkin belum rezeki. Dan aku lebih sedih lagi kalau kamu yang kenapa-kenapa. Di sisi lain aku lega karena kamu baik-baik saja. Itu sudah cukup jadi penghiburan untukku. Aldian meletakkan mangkuk makanan di nakas dan memilih untuk menggenggam tangan istrinya. Aku mikirin papa, ucap Keara pelan. Kepalanya menunduk menatap tangan besar Aldian yang membungkus kedua tangan kecilnya. Aku belum melihat papa. Dari sejak papa mengantarkanku ke rumah sakit. Papa pasti sangat kecewa. Aku paham. Dia pasti marah padaku. Dari semua orang, aku yakin papa yang paling kecewa dan terluka.
Papa banyak berubah setelah tahu aku mengandung cucunya. Aku bisa merasakannya. Meski Papa sering ketus dan judes, tapi aku merasakan kasih sayangnya. Aku merasakan kalau Papa begitu mencintai cucunya. Dan aku sangat sedih. Papa pasti sangat kecewa. Aku gak tahu. Mungkin setelah ini, Papa akan kembali membenciku. Aldian mengusap air mata ke arah yang terus meleleh. Papa hanya butuh waktu. Tapi aku yakin, dia berubah akhir-akhir ini bukan hanya karena kamu mengandung cucunya. Tapi Papa memang mulai menyayangi kamu. Diri kamu. Dengan ada atau tiada cucunya, aku yakin Papa memang tulus sayang sama kamu. Aku pun bisa merasakannya.